Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alvina Salamah dari program studi Hukum Ekonomi Syariah STI Al-Badar Cikulus Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit banyaknya membahas tentang dinamika pesantren yang ada di Jawa Barat. Jadi yuk kita bahas gimana sih serunya pesantren yang ada di tanah Sunda ini. Sebelumnya mari kita bedah terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih itu pesantren? Jadi pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang telah berakar kuat dalam sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak masa pra-kemerdekaan hingga era modern saat ini, pesantren telah memainkan peran penting dalam pembinaan akhlak, pengajaran agama, dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan pesantren tidak hanya menjadi bagian dari sistem pendidikan Islam, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial dan budaya di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat ini. Ada perkembangan dari pesantren di Jawa Barat. Sebelumnya, pada awalnya dulu, pesantren di Jawa Barat didirikan dengan pola salafiyah, yaitu pesantren tradisional yang berfokus pada pengajaran kitab kuning dengan metode halakoh atau pengajian melingkar di serambi masjid atau di rumah kiai. Sistem ini menekankan pada penguasaan ilmu-ilmu agama klasik seperti fikih, tafsir, nahwu, shorof, dan tasawuf. Hubungan personal antara kiai dan santri yang sangat kuat, bahasa pengantar berupa Arab dan Sunda. Kemudian santri tinggal di pondok sederhana dan belajar secara informal. Tidak adanya ijazah formal atau kurikulum standar dari pemerintah. Dan ini merupakan contoh grafik jumlah 10 pesantren di Jawa Barat. Yang paling atas ada Tasikmalaya dengan jumlah pesantren terbanyak, kemudian Garut, Cianjur, dan lain sebagainya. Masa dari transisi integrasi pendidikan formal. Jadi seiring dengan perubahan zaman, terutama pasca kemerdekaan Indonesia dan masuknya arus modernisasi, banyak pesantren di Jawa Barat mulai melakukan penyesuaian atau fase ini ditandai oleh penggabungan antara kurikulum keagamaan dan umum seperti pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian ada pendekatan dua sistem, santri belajar kitab dan mengikuti sekolah formal di lingkungan pesantren, pendirian madrasah dan lembaga pendidikan formal di bawah naungan pesantren. Adanya legalitas dan akreditasi lembaga pendidikan pesantren. Jadi langkah ini diambil agar lulusan pesantren tidak hanya memiliki penguasaan agama saja, tetapi juga keterampilan dan pengetahuan umum yang dibutuhkan untuk